A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini, pertama dicatat sebagai ibadah, kedua digugurkan dosa-dosanya, ketiga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang istiqomah dalam amal agama. Dan yang keempat, semoga hadirnya di majelis kita ini menjadikan kita kelak nanti mudah akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW, di mana kita benar-benar eksis dan istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini saya akan terangkan bab silaturahim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih rahimahullah fil khabar, di mana menjelaskan tentang silaturahim. Bahkan beliau senantiasa mengingatkan tentang besarnya dosa ketika seseorang memutuskan tali silaturahim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silaturahim ini memang perkara yang sangat luar biasa. Silah maknanya menyambung, ar-rahim kerahiman yang Allah sudah tetapkan kepada diri kita, ruhani keruhanian kita, kerahiman kita, sehingga dengan silaturahim ini menjadikan kerahiman yang Allah telah tanamkan kepada kita diperkuat dengan hadir di dalam silaturahim. Dan siapa saja yang menghidupkan silaturahim, maka Allah akan membesarkan kerahimannya, sifat kasih sayangnya, bahkan menjauhkan dari mati, mohon maaf kasarnya bahasa, mati yang mendadak atau kematian yang secara tiba-tiba. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu ketika sahabat an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an qala arada a'rabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan bahwa ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, beri kabar kepadaku, ajari aku, bahasa kitanya, ajari aku ya Rasulullah tentang hal-hal yang bisa mendekatkan diriku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan berikan sekaligus pelajaran untukku, yuba'iduni, agar kami dijauhkan kami minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, yang pertama kata Rasulullah, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, agar kamu senantiasa didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dua perbuatan itu. Yang pertama kata Nabi, an ta'budallah. Pertama kata Rasulullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala.
beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Jadi pertama syaratnya beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, yang kedua dirikan sholat. Jadi ibadah yang dimaksud yang pertama itu apa? Banyak. Ya. Ibadah yang dimaksud adalah pertama dari niatnya. Kedua, jadikan aktivitas kita bernilai ibadah itu manakala semua bersumber dari nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, musafahahnya kita, perjabatan tangannya kita, hadirnya kita di majelis, ya, terlepas nyangkutnya berapa persen materi yang diterima nyampe di otak kita, lain ceritanya. Ya, yang penting sudah hadir, hadirnya ini sudah dicatat ibadah. Tapi bukan hanya sebatas itu, kalau perlu nilai-nilai ibadah yang disampaikannya terekam dengan jernih. Masya Allah, Ustaz, saya usianya udah terlalu lama, rekamannya udah banyak, udah padat. Ya, senyangkut-nyangkutnya lah. Masya Allah. Ustaz nyindir saya ya? Enggak, ngapain nyindir-nyindir, orang baru minta maaf. Masih di bulan Syawal, sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama pengasuh majelis taklim, juga atas nama barangkali sering ya di sini, bila mana ada kata-kata, ucapan, sikap, hal-hal yang kurang patut, yang kurang berkenan, mumpung masih di bulan Syawal ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya, ini kelihatannya ini kan masih lebaran ini, Syawal ya. Jadi karena itu yang pertama yang bisa mendekatkan Allah dan menjauhkan dari api neraka, kata Nabi, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Yang kedua adalah dirikan sholat. Dirikan sholat. Tuqimas shalah, tegakkan sholat, artinya dalam menjalankan ibadah sholat bukan hanya sekedar sholat, tidak, benar-benar dengan kepasrahannya. Sholatnya benar-benar luangkan waktunya. Dalam menuju sholatnya benar-benar sucikanlah badan, pakaiannya, hatinya, semuanya. Ya, sehingga jangan sampai kita tergesa-gesa dengan sholat, badannya atau pakaiannya terkena najis terus dipakai sholat, ya tidak sah. Apalah lagi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, biasanya ketika istinja atau buang air seni, mohon maaf, kadang-kadang berdiri, tapi bukan di sini tidak ada. Masya, jangan orang beriman itu. Salah satu nanti orang beriman yang paling banyak mendapat siksa kubur, salah satunya tidak hati-hati dalam beristinja. Masya, tahu istinja? Kalau bahasa Belandanya nguyuh.
hati-hati dalam beristinja, hati-hati. Makanya sebelum masuk ke hammam itu, ke kamar mandi, sunnahnya disiram dulu kaki kita itu, ya. Ini kan orang banyak yang nggak paham, masuk kamar mandi masuk aja. Sunnahnya disiram dulu, dibasahi dulu. Jadi ketika ada najis, terpecik najis kemudian disiram kembali, maka jadi turun. Tapi kalau kaki masih kering, terpecik najis, Masya Allah, disiram itu belum tentu bersih, Pak. Halo, gitu ya. Jadi kalau masuk hammam, sunnahnya kaki kiri, kemudian siram dulu kedua kaki kiri dulu, baru kaki kanan, basahi dulu semuanya, baru kita beristinja, begitu, ya. Jadi jangan sampai kita beristinja dulu main-main berbet aja, janganlah, hati-hati. Dikira kita bersih, dikira kita ibadah rajin, tapi tidak pernah diteliti dan dianalisa dalam kaifiyah istinjanya, toharohnya, maka akan menyebabkan orang beriman terkena razia di alam kuburnya, mendapat siksa kubur. Na'udzubillah. Karena di dalam hadis, orang beriman kelak nanti di akhir zaman yang paling banyak menyebabkan orang beriman mendapat siksa kubur, salah satunya kurang hati-hati dalam beristinja. Halo, itu ya, insya Allah. Jadi hati-hati ini. Jadi kita tidak cukup hanya sebatas sholat saja. Sholat penting, betul. Tapi menjaga sebelum sholat dan sesudah sholat jauh lebih penting. Jadi jangan sampai kita bangun ibadah tapi kita sendiri yang merusaknya. Ya, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, amalan apa saja yang mendekatkan diri saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diriku dari api nerakanya Allah. Wa qala, yang pertama, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jangan disetarakan Allah dengan hal yang lain. Wa tuqimas shalah. Kemudian yang kedua, tegakkan, istiqomahkan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan kaifiyahnya, sesuai dengan syarat rukunnya. Jadi jangan sholat asal sholat, baju kotor dipakai sholat, tanggung sekalian Ustadz gantinya, nggak bisa. Kalau memang terkena najis, ya jangan dipakai sholat dengan alasan sekalian ganti, nggak bisa. Saya sering dengar begitu, Pak. Nggak boleh. Ustadz, kalau kita dipakai kerja itu tidak sepanjang tidak terkena najis. Najis dengan kotor beda. Ini yang harus ditegaskan. Kalau terkena debu, terkena keringat, iya kotor tapi tidak dalam bentuk najis. Najis itu kalau terkena istinja, kepercikan air comberan, itu baru terkena hukum najis. Kalau keringat enggak. Pakai sholat boleh. Tapi Ustaz, badan saya bau, gak apa-apa, tidak najis. Ya, Masya Allah.
Beda dengan najis. Sekalipun tidak bau, namanya najis tetap tidak sah. Ya, masya, apalagi bau, masya Allah. Gitu ya, ya boleh. Jadi anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas shalah, kemudian tegakkan salat dengan baik dan benar syarat rukunnya, terutama tumakninahnya. Di salat itu tumakninah itu rukun. Jangan sampai tunggang-tungging tidak ada tumakninah, terutama dari ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian dari sujud itu harus ada tumakninah. Berhenti sejenak sampai tidak bergerak semuanya, baru kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, tegak lagi, baru sujud lagi, tegak lagi, baru Allahu Akbar lagi, begitu. Ya, jadi jangan sampai termasuk ruku. Kalau ruku itu begitu tangan diletakkan di lutut, jangan sampai masih goyang-goyang begini, masih mantul itu kayak udah renggong gitu loh, kepalanya begitu. Ah, itu nggak boleh, sampai tenang, diem. Ya, halo, halo. Nah ini hati-hati. Banyak masih bergoyang-goyang begini belum berhenti, sami Allahu liman hamidah. Karena subhana rabbiyal azim-nya sudah dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim itu sunnah, tidak dibaca, nggak apa-apa. Tapi diam sejenak ketika ruku dengan tumakninah, tidak berhenti begitu, itu rukunnya. Kan kebanyakan orang mengejar membacanya, bukan. Rukunnya, makanya di dalam syarat rukunnya sholat itu ada rukun bangsa qauliyah, ada rukun bangsa fi'liyah, ada rukun yang diucapkan, ada yang rukun dalam bentuk gerakan. Ya, kalau salam, kira-kira yang rukun itu nengoknya apa mengucapkan salamnya? Mengucapkan salamnya. Hah? Mengucapkan salamnya. Mengucapkan salam terus gak nengok gak apa-apa? Ayo, itu sederhana loh ya Pak Ustaz. Nah, ini kadang-kadang orang kan tidak diperhatikan, main likum-likum baik tapi bukan jamaah al-huda, ada di sini begitu. Gitu ya. Jadi apa? Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi ya, hukum mengeluarkan kalimat salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua sunnah, menengoknya itu juga termasuk sunnah. Kalau nggak nengok nggak apa-apa. Halo, ya gitu ya. Iya ya, walaupun sholat sering dipakai, kadang-kadang lupa enggak? Lupa enggak? Kalau tidak dipakai. Nih, kalau keluar ini di sini nanti dites syarat rukun 17 yang wajib ini, yang hafal boleh pulang, yang nggak hafal sini aja. Astagfirullahaladzim. Dan nanti ada yang khusus bagian fikihnya. Jadi setelah beribadah kepada Allah wala tusyriku bi syai'an wa tuqimas shalah, kemudian tegakkan salat. Yang dimaksud dirikan salat tidak hanya salat wajib. Perintah kalimat salatnya ini levelnya dalam bentuk umum. Ya salat wajib, ya juga salat-salat sunnah. Ada tahiyatul masjid, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada apalagi duha. Itu perintahnya kalimat sholat. Ya. Jadi salah satu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari api neraka, sholat. Sederhana amalannya. Ustaz ada wiridan khususnya. Sholat, dirikan sholat dengan baik,
kerjakan dengan tumanina dan khusyuk. Satu perbuatan ini bisa mendekatkan kepada surganya Allah, satu perbuatan ini bisa menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah, insya Allah. Kemudian waktu tiaz zakah, kemudian bagi yang berharta keluarkan zakatnya. Yang ada harta, yang berpenghasilan, keluarkan nisab zakatnya. Setelah mencapai nisab, ya, nisab itu ada yang nisab dalam bentuk khaul 1 tahun, ada yang nisab dalam bentuk jumlah bilangan, kayak sapi, kambing. Kalau orang gajian, petani, saat panennya itu nisabnya. Ya, kalau kurang dari 1 ton tidak terkena zakat. Ya, 1 ton itu 10 kuintal, zakatnya 1 kuintal. Ustadz, modalnya aja banyak. Agama tidak melihat modal, yang penting kalau sudah memenuhi kriteria syarat rukun kepada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, keluarkan. Justru dengan hal itu kelihatannya kita terasa berat, tapi harta kita akan menjadi berkah, bisa memperpanjang umur, dimakan jadi sehat, dipakai buat sholatnya nikmat. Kenapa zakatnya dikeluarkan? Kalau zakatnya tidak dikeluarkan, dimakan oleh keluarga, oleh diri kita, jadi penyakit. Tidak jadi penyakit, malas. Tidak malas, ngantukan. Masya Allah, di sini kan tidak ada. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi. Ada. Ya bukan, memang begitu. Masya Allah. Itu ya. Tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, setelah salat zakat, kemudian wa tasilar rahim, kemudian menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim itu yang dimaksud menyambung tali silaturahim, namanya juga menyambung, terputus. Tidak hanya terputus, yang jarang tersambung itu baru kita perkuat lagi. Ada saudara kita yang gak pernah datang ke rumah kita, jangan karena kita tua saja, kita muda atau tua, kalau memang itu saudara kita, memang dia belum sempat ke kita, kitanya yang datang kepada saudara kita. Begitu Pak. Nggak ada hinanya, nggak ada kita dengan begitu kita jadi hina. Tidak, jangan. Ya, lakukan. Karena yang demikian itu adalah sari'u ila magfiratin mir rabbikum. Hal yang seperti itu bisa menjadikan kita menuju mudah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi menuju ampunan Allah itu tidak hanya sebatas beribadah kepada Allah, bersegera menunaikan zakat, bersegera menunaikan ibadah wajib, bersegera bersilaturahim, bersegera menuntut ilmu, bersegera mengeluarkan infak dan sedekah, itu ampunan Allah di sana. Ya. Jadi terletak syari'u ila maghfirah itu luas, bukan hanya tertuju kepada salat, bukan hanya tertuju kepada istighfar, tetapi fi kulli hal, apa saja kebaikan-kebaikan yang ditanamkan dalam jiwa orang beriman, diniatkan mencari ridha Allah, maka setiap perbuatan itu kita sedang menuju ampunan Allah, insya Allah. Gitu ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian watasilar rahim, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim juga ini ya jangan hanya sebatas orang yang kita kenal.
ya, tetangga kita yang barangkali kesibukannya atau karena kesusahannya belum tempat silaturahim, kita datangin Bapak, kita datangin, ya, sehingga nanti dalam bersilaturahim itu jangan sampai hanya sebatas orang yang kita kenal saja, jangan, ya. Karena ketika tetangga kita karena kesibukannya, karena kesusahannya, mereka belum sempat, belum datang, kita datangin. Kayak jamaah kita itu di sekitar kita, ayo siapa kita teliti yang jarang ke masjid, kita datangin silaturahim. Masya Allah, begitu. Bukan nanti silaturahim minta gorengan, jangan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kata Al-Faqih dijelaskan bahwa anqati'ar rahim dzanbun 'azimun li'annahu yamna'ur rahmah. Memutuskan tali silaturahim itu merupakan perkara dosa yang sangat agung, karena sesungguhnya memutuskan tali silaturahim yamna'ur rahmah, akan mencegah turunnya rahmat. Na'udzubillah. Ada nggak kira-kira dipikir-pikir satu aja yang belum kita silaturahim di sekitar kita? Jangan sampai, ya, terlepas dia orang kaya kah, orang miskin kah, sombong kah, dan lain-lain sebagainya, datangin, minta maaf Bapak, saya belum sempat silaturahim kemarin, begitu, ya. Jadi niatkan, jangan takut dengan demikian terus kita menjadi hina, enggak, ya. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Itu penting, ini kelihatannya sederhana, ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya hal ini kenapa saya sampaikan, mumpung eventnya ini di bulan Syawal, masih keterkaitan dengan silaturahim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam silaturahim itu sendiri, ya, di mana yang kita kerjakan tidak hanya sebatas kita ini adalah menuju ampunan Allah, kemudian orang yang senantiasa memiliki sifat yang terbaik, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang istiqamah menginfakkan rizkinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lagi lapang rajin sedekah, lagi banyak. Tapi kalau lagi susah, kita masih tetap meluangkan dan menyempatkan rizki kita untuk disedekahkan, itu yang terbaik. Karena Allah menguji itu, ketika lapang Allah uji, ketika sempit juga Allah uji. Jangan ujian itu lagi sempit, lagi susah, tidak. Susah ya ujian, senang juga ujian, begitu. Kemudian apalagi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Selama Ramadan, tahan hawa nafsunya, tahan amarahnya. Setelah Ramadan, nah, ini tetap harus kita tahan amarahnya. Ya, jadi jangan menurutkan hawa nafsu, gitu. Tahan amarahnya. Itu pertanda kita orang beriman kalau masih mampu menahan amarah. Ya. Wal 'afina 'anil nas, 'afina 'anil nas, mudah memberi maaf. Berat memberi maaf atau berat meminta maaf? Halo. Beratan mana? Memberi maaf atau meminta maaf? Meminta maaf. Kalau sejujurnya menurut saya, Sejujurnya menurut saya minta maaf lah. Jujur yang salah itu. Oh, iya. Dari dulu. Ya Allah. Berat meminta maaf atau memberi maaf? Sejujurnya
minta maaf. Dua-duanya sama beratnya. Dua-duanya sama beratnya. Oh, saya kan tidak salah. Oh, salah dia kok. Masa saya harus minta maaf? Pernah ada terjadi begitu? Di mana itu? Allah. Suami sama istri kadang-kadang begitu juga, betul begitu? Ada di sini. Idi. Astagfirullah. Jangan ya. Meminta maaf dan memberi maaf dua-duanya adalah sifat terpuji. Justru orang yang sulit diminta maaf itu nanti resikonya dengan Allah. Masya Allah. Allah saja memberi maaf, lah kita terus lah atas karena singgang-singgung. Anak aja kalau ngomong katanya. Lah namanya juga manusia. Jadi tetap apapun alasan kita, ya kalau sekiranya perlu dimaafkan, dimaafkan. Kalau sekiranya perlu meminta maaf, ya meminta maaf. Begitu. Jangan bahasanya kalau menurut saya yang bagusnya begini-begini. Udah, bagusnya adalah dua-duanya memberi maaf dan meminta maaf. Dua-duanya adalah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Biar nanti nggak nunggu-nunggu. Oh, biarin aja dia yang salah, biar dia minta maaf duluan katanya. Ya nggak bisa begitu juga. Ya Masya, jangan menyiksa orang lain, kasihan. Masya Allah. Begitu Bapak. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melabelkan pada kalimat ini wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memberi maaf atas kesalahan orang lain tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ada garansi jaminan terindah dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang-orang yang berbuat tersebut. Mencintai, Masya Allah. Padahal amalan kita sederhana yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Masya Allah, indah rasanya hidup ini, Pak. Insya Allah, indah rasanya hidup ini. Ya, jadi jangan sampai hidup ini kita dipersulit oleh diri kita sendiri atau dikekang, dikarantinakan oleh hawa nafsu. Kita dikerangkeng sama hawa nafsu. Itu nafsu jahiliyah namanya. Ya. Kita di era zaman-zaman yang sudah penuh dengan keimanan, jangan memelihara sifat-sifat jahiliyah. Masya Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika orang-orang tersebut yang mampu menahan amarahnya kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ada garansi Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena menahan amarah, memberi maaf itu kebaikan dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ternyata itu. Jadi kita jangan terlalu bahasa kita jangan terlalu sok-sokan, bahasa kekiniannya gitu ya. Memberi maaf dan meminta maaf satu perbuatan yang mulia. Dan itu ada di dalam ajaran Islam. Kenapa didengungkan dan terus disampaikan? Supaya orang beriman memiliki sifat kemuliaan, dan kemuliaannya tidak akan ada yang bisa menurunkan harga diri orang tersebut. Kenapa? Karena berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.
meminta maaf dan memberi maaf, semuanya penjaminnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali untuk disampaikan, mumpung masih di bulan Syawal. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita, jamaah kita yang tadinya tidak berbicara, nggak mau berbicara, apakah karena apa-apa, maka itu jangan sampai, saya sarankan jangan sampai dipanjangkan hal tersebut. Segera, karena hanya membuat dosa, hanya mengekang dirinya sendiri, dan hanya mendatangkan murkanya Allah. Ia menyiksa diri sendiri. Kemudian, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila idza fa'alu fahishatan, apabila mengerjakan satu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan salah, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, sudah tahu dirinya sendiri salah, maka sebaiknya zakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, supaya nanti tidak dilalaikan oleh Allah, tidak dijadikan simpanan dosa. Makanya iringi kelupaanmu, kekhilafanmu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Tapi dengan beristighfar lantas kita mudah berbuat dosa, salah, jangan. Gampang Ustadz, kan kita nanti kan beristighfar. Kalau sudah kaitannya dengan manusia, harus mendapat ridho daripada manusia yang lain. Ya, iya kalau dengan Allah, kalau dengan manusia repot. Gak bisa dosanya dengan manusia terus kita beristighfarnya sama Allah, gak cukup. Itu nanti akan bermasalah ketika dihisab. Jadi harus benar-benar orang beriman itu legowo, lapang dada, ikhlas dan ridho, sabar. Ini yang harus dimiliki. Sehingga ketika sifat-sifat yang baik ini tampak, orang yang belum baik pun akan berubah menjadi tampak baik. Kenapa? Karena kebaikan, cahaya kebaikan kita. Kalau masing-masing menampakkan sifat tidak baiknya, muncullah nanti komunitas yang tidak baik. Na'udzubillah. Tapi kalau semuanya mencerminkan dan menampakkan perilaku yang baik, muncullah komunitas kebaikan. Insya jemaah di Al-Huda mah baik banget, Masya Allah. Kita aja yang baru datang disambut, monggo Pak, silahkan masuk, monggo Pak, ini dikasih kopi. Masya Allah. Misalnya itu contoh doa. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi karenanya perkara hal ini, makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Jadi dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah, ya, falyakul khairan, berbicaralah yang baik, atau tidak ada pembicaraan yang baik, sebaiknya kita diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
ya, fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya, tetangganya, tamunya, maka muliakan. Sehingga itu adalah kenapa garansinya dengan keimanan. Ketika orang yang kurang baik terhadap hal-hal tadi, berarti kata kuncinya imannya bermasalah atau imannya sakit. Makanya kuncinya ngaji ini adalah untuk menjernihkan, memurnikan, menguatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Orang itu amalnya baik, orang itu sedekahnya baik, orang itu perilakunya baik. Kata kuncinya bersumber dari keimanannya. Keimanannya baik, maka yang mengiringi dalam jiwanya akan berubah menjadi baik. Walaupun rizkinya baik, kedudukannya baik, kalau imannya kecil, maka kecil nilai kebaikannya. Karena kunci kebaikan itu bukan dilihat dari sisi harta dan martabat, tidak, dari keimanan, selektivitasnya iman. Masya Allah, kita bisa baik dengan orang lain, kita bisa ucapannya baik, sikapnya baik, karena cermin di dalam jiwa kita, imannya juga baik. Insya Allah. Coba kalau iman kita kurang baik, akan muncul, ya, dengan yang sudah baik aja, itu kan dia cuma pengen pengen dipuji. Masya Allah. Coba orang sudah berbuat baik, malah yang tidak baik dirinya sendiri. Nauzubillah, jangan. Jadi jangan pernah bercermin atau memikirkan kejelekan orang. Teruslah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah nanti mencatat dan menetapkan diri kita termasuk orang-orang yang berlaku baik, sehingga nanti begitu wafatnya, apakah orang ini termasuk ahlil khair? Masya Allah. Itu Masya Allah. Ya, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya kebaikan yang Allah berikan tadi, maka fastaghfaru lidzunubihim, bersegeralah beristighfar lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Kenapa demikian harus beristighfar? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita ingat Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan jangan melanjutkan apa yang kita perbuat yang kita salah itu. Jangan dilanjutkan, jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Ya, jangan diperpanjang perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik teruskan, dawamkan, ya, insya Allah begitu. Sementara kita mengetahui, ya, sehingga kalau itu terjadi, kata Allah, ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan tertinggi adalah diberikan ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, beres hidup ini. Halo? Hidup ini kalau Allah memberikan ampunan kepada kita, indah hidup ini. Kenapa hidup jadi susah? Kenapa hidup jadi brekele? Karena hidupnya tidak mencari ridho Allah, tidak mencari ampunan Allah. Cari ampunan Allah. Masya Allah.
Ya, dengan jangan mencari kemuliaan yang Allah berikan. Cari ampunan Allah. Kalau Allah sudah memberikan ampunannya, maghfirahnya, maka Allah berikan ketenangan, berikan kemudahan yang lain pun Allah akan tunjukkan. Makanya kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang tertinggi dan termulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannat, baru Allah hadiahkan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah segalanya diberikan, maka surga yang dimaksud di akhirat nanti bagiannya ada, surga dunianya diberikan ketenangan dan kebahagiaan, itu termasuk bagian dari surga. Jadi ya Allah diberikan rasanya tenang, nikmat, itu seperti berada di surga. Apalagi surga nanti di akhirat yang sangat indah dan luar biasa. Jadi jaminan akhirat udah pasti dan jelas itu. Ya, sementara kita di dunia ketika kita memiliki sifat tersebut, maka Allah akan memberikan surga dalam jiwanya. Allah berikan ketenangan, rasanya indah. Dipakai ngaji enak apa enak? Nikmat. Dipakai silaturahim nikmat? Nikmat. Dipakai buat kehidupan nikmat? Nikmat. Yaitu karena kita senantiasa selalu mencari ampunan Allah. Semoga kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal. Ada jam berapa ya? Ya gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan selama saya menyampaikan, selama saya berinteraksi, selama saya hadir di sini dari awal sampai akhir. Jika ada kata-kata, hal-hal, sifat-sifat, kelakuan yang tidak berkenan atau tidak patut, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.